Allahu 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 Allah Allahu Allah. Pertanyaan yang kedua menyangkut dengan ibadah, iaitu menyangkut masalah ikhlas. Ikhlas itu bukan dari niat ikhlas. Ya, ikhlas bukan di niat itu. Jadi ikhlas itu adalah sifat hati. Di saat betapa martabat ikhlas itu tinggi dan juga akan beda-beda. Bahwa melaksanakan segala sesuatu itu bukan karena mudarat dalam kehidupan dunia, tapi melakukan perintah Allah itu adalah lakukan karena memang itu perintah. Apakah yang sunat? Meninggalkan sesuatu, ditinggalkannya bukan karena kesempatan, bukan karena takut ancaman, bukan dengan takut apapun, tapi ia tinggalkan karena itu adalah dilarang oleh syara. Kalau kita lihat proses ikhlas, saya pernah membaca dalam kitab yang karangan Imam Syafi'i itu, Imam karena yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali sebagai ahli sufi al-amali tentang proses ikhlas dihubungkan dengan tauhid. Ikhlas itu berangkat daripada iman dulu. Di saat imannya mampu untuk membentuk hati dalam hidup ini adalah dikontrol oleh iman. Setinggi apa dikontrol hati kita oleh iman sebagai sebuah dorongan untuk melakukan sebuah kepentingan, sebuah keperluan, sebuah perintah, maka di situ akan menunjukkan betapa tulus kita lakukan itu bukan karena manusia. Sehingga orang yang ikhlas, ia selalu berfikir bahawa anugerah Allah cukup besar. Saya lakukan itu tak pantas saya minta imbalan. Kalau kita sudah tidak hitung lagi imbalan, kalau salatnya pahalanya apa? Nah, tidak pantas bagi seorang hamba minta imbalan atas semua amalan yang diperintahkan oleh Allah. Tapi dia lakukan itu adalah merupakan karena itu adalah perintah sebagai bentuk rasa syukur atas Allah berikan. Kalau demikian, tingkat ikhlas yang paling tinggi, jadi kalau nilai ikhlas yang dalam hadis, berangkat dari situ semuanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim itu, yang menceritakan seorang pemuda dengan baju yang putih sangat rapi menghadiri Rasulullah dan kemudian duduk dan wasnada. Dia menyandarkan daripada lututnya dekat dengan lutut Rasul. Kemudian ditanya, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman. Setelah dijawab, pemuda itu mengatakan, sadaqta Muhammad, engkau benar apa yang kamu jawab. Hingga pertanyaan yang kedua, akhbirni anil ihsan, itulah ikhlas. Yang membawa kepada ikhlas itulah akhbirni anil ihsan. Saat itu Rasul menjawab, anta'budallah ka'annaka tarah, illam takun tarah fa innahu yarak. Itu jawaban Rasul. Jadi sejauh mana mampu kita pahami itu, mampu melekat dalam hati itu, itulah disebut. Kamu beribadah, kamu lakukan perintah segala awamir adalah merasa bahwa di hadapanmu itu Allah hadir. Seolah-olah kamu melihat Allah. Seolah-olah ka'annaka, bukan anta, ya, bukan dengan ibarat ka'annaka tarah, bukan anta tarahu, kamu melihat Allah. Itu tidak. Di situ dah ka'annaka, seolah-olah, rasanya seolah-olah kamu, Allah hadir di depanmu. Ibadah amaliyah maupun ibadah yang sifat tarkiyah, yang gedam ataupun yang kita buat. Saat kita salat, kita merasakan bahwa Allah, apa yang kita baca, bagaimana kita berdiri, apa yang kita minta, bahwa seolah-olah Allah di depan, Allah dengar, Allah ini kita berkomunikasi seolah-olah dengan Allah langsung. Itu perasaan. Kalau belum sampai ke tingkat itu,
illam takun taraka. Kalau belum tingkat yang pertama, ka'annaka taru, fa innahu yaraka, yakinlah. Ini yang paling rendah. Yakinlah bahwa Allah melihatmu. Kalau belum bisa merasakan Allah di depanmu, Allah adalah bersamamu di dalam apa yang kamu lakukan, apa yang kamu tinggalkan, Allah tahu dalam hatimu, dan kamu hanya memperbuatnya itu hanya untuk Allah, bukan untuk orang lain, karena Allah, maka yakinlah. Tingkat yang kedua, yang paling rendah, yaitu fa innahu yaraka. Ingat, Allah melihatmu. Kemudian, sebesar apa kita yakin dan kita hadir kesadaran bahwa Allah melihat kita di dalam semua aktivitas. Tentu saja hal ini akan tumbuh keikhlasan. Di saat dikatakan Allah melihatmu, kita tahu dulu perintah Allah untuk melakukan amalan itu apa. Kalau Allah melihatmu saat kita bersedekah, ini beri bantuan kepada fakir miskin, kita tidak nampak hadir, yang nampak bahwa ini 2024 saya rencana untuk mau menjadi anggota dewan, misalnya, atau mau ini pemilihan gisi 200, misalnya, ini harun le bermanok segala macam yang tengah menghadapnya, apalagi orang raya tadi kurban 27 guru. Ingat, kamu korban itu karena apa? Yang paling dominan, saya hanya memperserahkan apa yang Allah katakan, apa yang Rasul ingatkan, bahwa tidak ada amalan yang paling Allah sukai pada Idul Adha selain daripada mencucurkan darah korban. Karena itu, ia akan bangkit di akhirat menjadi saksi bi azlafiha wa sya'riha dan seterusnya. Di ujungnya, inna dam, sesungguh darah yang dicucurkan saat disembelihkan, lebih awal Allah sambut untuk menerima ibadah dan diampuni dosanya sebelum darah itu kena bumi. Itu yang saya inginkan. Itu yang saya inginkan. Hilang lain. Sejauh mana mampu kita singkirkan yang lain saat kita melakukan, dan itulah nilai ikhlas. Maka menurut saya, ikhlas itu adalah yang paling rendah, sadar bahwa kita ini adalah kita lakukan karena diperintahkan oleh Allah. Dan itu tidak hadir 24 jam. Karena perlu latihan. Ikhlasnya perlu. Hari ini pas, besok sudah lari ke lain. Cuma menjaga untuk ikhlas, cuma kan bahana. Apa dah sembahyang mamnya hana ikhlas. Kenyang lalu orang pertanyaan, salah itu. Salat melakukan, ikhlas hadir bersama dengan melakukan. Makanya dalam Islam, pelanggaran apapun yang terjadi itu dididik dia. Mengapa dididik? Untuk membentuk keikhlasan. Ikhlas tidak akan datang sendiri. Dari kecil anak-anak salat sampai dengan diperintahkan fadribuhu iza balagha asyara sinin. Kamu pukul kalau sudah usia 10 tahun. Untuk dia mau. Apakah kalau harus dipukul oleh orang tuanya dia ikhlas? Tidak. Mengapa harus dipukul? Supaya dia nanti satu saat merasa bahwa salat bukan kewajiban, tapi salat itu kebutuhan untuk dia bermunajah dengan Allah. Di saat merasakan itu, kalau belum saya bermunajah dengan Allah, tidur pun tidak bisa. Tak putar-putar lantai hai tendengun. Karena mengapa? Saya belum salat Isya. Jadi walaupun tidak ada yang melihat. Ya, itulah paling kurang ikhlasnya. Tapi itu adalah perlu dididik. Tapi sebelum terdidik, memang itu adalah perlu dibentuk dan perlu untuk dimujahadah. Kalau orang-orang yang gede, orang sufi itu dengan mujahadah. Apa mujahadah? Dengan zikir, dengan mencari kesepian, dengan dia bermuhasabah diri, dengan membayangkan ini dosa, betapa murkanya Allah kepadaku, dan itu dengan demikian akan menemukanlah hati yang istiqamah untuk dia ada keikhlasan hadir Allah. Dan dengan hadir Allah tidak ada ruang, tidak ada waktu,
Apakah di pinggir laut, apakah di masjid, apakah di pasar, apakah di kantor, apakah tender proyek atau bukan tender proyek, tidak bisa untuk kita lekangkan kehadiran Allah dan perasaan atau kesadaran Allah melihat kita. Maka standar apa yang kita lakukan yaitu berkaitan dengan ridha Allah atau tidak ridha Allah. Itu semuanya akan menjadi sebagai selektif jiwa, selektif hati, selektif amalan. Maka itulah pengontrol kita dan yang menjaga sebagai untuk safety ataupun sebagai filter dalam jiwa untuk orang yang ikhlas, tak mau peduli. Orang mengatakan tidak masuk ke hati, pantas dia tidak tahu, ngomong aja apa saja. Nah, ini ikhlas. Nah, ini sudah masuk waktu ni Pak Saryo. Ya. Penting dah. Dah saya jawab 5 minit dah. 1 minit dah. Habis masalah kurban habis. Yang kurban itu bukan orang Islam, tapi yang menyembelih itu bukan orang Islam. Habis itu waktu disembelih itu tidak membaca doa bismillah. Apakah itu sempurna kurbannya? Ya. Syarat penyembelihnya adalah muslim. Ya. Menyangkut baca setelah tidak baca bismillah boleh dan sah. Itu kalau hukum kurban. Tapi syarat orang sembelih muslim, alat sembelihnya alat yang tajam, tidak boleh gigi, tidak boleh dari tulang, tapi tidak boleh dengan batu, tapi alat pisau tajam yang nyembelihnya Islam, tidak baca bismillah, sah dan halal pada penyembelih, baik kurban maupun sembelihan-sembelihan lainnya. Tapi nanti saya jelaskan tentang tata cara bagaimana yang sempurna dalam menyembelih kurban dan bagaimana penyembelihan yang tidak sah. InsyaAllah Sabtu depan, insyaAllah kalau ada waktu kita perjelas. Tapi jawapan singkat seperti itu. Bukan muslim tidak sah menyembelih. Dan binatang yang sudah disembelih itu adalah sama dengan bangkai. Ya, aduh. Ya, nanti kita perjelas lebih jauh berkaitan dengan itu, tata cara dan kaifiat penyembelihan untuk kurban pada malam Sabtu yang akan datang. Sampai di sini dulu, saya mohon maaf karena keterbatasan waktu dan keterbatasan ilmu dalam memberikan jawaban. Atas segala kekurangan saya mohon maaf, atas segala perhatian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.